berat ya. Iya, karena Zaman kita nggak sekarang pernah ya. tahu kan sebenarnya kapan sih titik trigger anak akhirnya jadi menutup diri dari Iya, kita. benar, Iya kan? benar. Kita aja kalau kita misalnya rewind ke masa kecil kita, pasti ada kan barrier yang kita bangun juga sama orang tua kita. Tapi kalau ditanya sejak kapan, ada kejadian apa, kan kita nggak bisa tahu juga. Bahkan gitu. nggak ada apa-apa kadang-kadang. Bahkan nggak ada apa-apa. Mungkin ada apa-apa tapi kita nggak sadar. Kita nggak sadar, benar, setuju banget. Moms, tamu saya bukan cuma satu tapi ada dua, ada Ibu Atika dan juga Salma. Kita mau ngobrol-ngobrol di Moms Talk dalam rangka Hari Kartini. Kita setuju dong kalau aku bilang bahwa Atika Hasiholan juga merupakan salah satu sosok Kartini masa kini yang menginspirasi banyak perempuan di Indonesia. Ibunya Salmanya cantik, ibunya cantik dan juga berprestasi. Wow, luar biasa. Lagi sibuk apa Atika? Sekarang ini lagi sibuk sama Salma, ya, sibuk sama dia betul. selalu gitu ya, my yes. first priority. Terus ada bisnis juga, aku sama keluarga, sama suamiku juga, sama kakakku juga lagi buka kafe, restoran kafe ada namanya Tuan Tanah di Jakarta Timur. Terus ya kerjaan persyutingan juga, di entertainment juga. Ya udah ya begitulah. Sibuk emang ini yang paling nih. Nomor satu menjadi ibu dari Salma itu adalah sibukan yang paling pasti banyak menyita waktu ya. Dan di semuanya akhirnya disesuaikan untuk anaknya. Tanggal 21 April itu kan diperingati sebagai Hari Kartini nih Atika. Ya. Siapa sosok ibu hebat Kartini modern di mata atau buat Atika? Aduh, banyak banget ya perempuan-perempuan di sekeliling aku gitu ya. Yang aku curi-curi gitu. Ilmunya ya. Ilmunya gitu. Yang aku aplikasikan dan aku pelajari dan aku aplikasikan dalam kehidupan aku gitu ya. Jadi so many people inspires me, so many women inspires me ya. Ada tokoh-tokoh yang dikenal, ibuku sendiri, ada yang tokoh dikenal, bahkan ada tokoh yang tidak dikenal sekalipun gitu loh. Jadi banyak perempuan memang perempuan hebat di luar sana gitu. Salah satunya adalah Ibu Ratna. Ibu Ratna kan memang benar-benar so inspiring. Itu dari kecil udah terbiasa berarti ya melihat sosok inspiring yang Ibu Ratna bukan cuma menjadi inspirasi buat Atika, tapi juga buat banyak perempuan di Indonesia juga kan soalnya. Iya, apa ya? Ya somehow memang kadang ketika kita dari kecil udah melihat itu, kita jadi melihatnya itu adalah sesuatu hal yang memang bukan biasa, tapi sesuatu yang emang this is life gitu loh. Dan secara tidak langsung ya it becomes who I am gitu loh. Jadi banyak banget pengaruh dari nyokap yang memang yang menjadikan aku sekarang ini. Gitu. It shapes you. Yes. Nice. Kalau kita ngomongin soal motherhood ya kan karena ada Salma di sini juga. Atika tuh ibu seperti apa sih? Aku pengen tahu. Aku sih nggak tahu ya, yang pasti aku pengen selalu menjadi temannya dia. Aku percaya komunikasi yang baik dibangun dari dia kecil, dan aku mau menjaga komunikasi yang baik itu sampai dengan dia dewasa nanti gitu loh. Jadi itu yang paling penting buat aku gitu. Terlepas dari itu, of course kedisiplinan dan segala macam. Tapi apapun itu, misalnya dia melakukan hal-hal yang harus aku kelasin secara disiplin gitu ya. Aku harus memastikan dia gimana caranya agar dia tetap nyaman sama aku. Jangan jadi menutup diri sama aku karena I want to be her best friend. Dan bukan berarti juga ya? Bukan berarti. Dengerin dulu, jadi best friend ibu apa jadi baby ibu sampai gede? Jadi best friend ibu. Jadi baby ibu boleh nggak? Nggak. Jadi walaupun memang ada masanya memang ada harus diberikan ketegasan. Iya. Tapi jadi nggak dibiarkan juga ya. Iya, tapi diberikan ketegasan tapi tetap dengan cara gimana caranya nih anak nggak jadi menutup diri gitu dari aku gitu. Nah ini ada nggak udah mulai menunjukkan nggak sifat-sifat yang kan tadi kan maunya ibu pasti maunya Salma menjadi babynya ibu selamanya. Tapi sebentar lagi ibu anaknya udah mau jadi preteen nih bu ya. Ada nggak udah tanda-tanda iya ya dia tuh udah menunjukkan bahwa she's not a baby anymore gitu lah. Karena mungkin misalnya kayak gini, ibu kasih aku waktu atau ibu give me some space atau ibu aku bisa sendiri. Itu kan menunjukkan bahwa udah bukan baby lagi ya dia gitu. Iya, udah ya. Kamu udah menunjukkan apa ke ibu yang kamu
menunjukkan ke ibu kalau kamu bukan baby lagi? Apa? Seperti apa? Tahu nggak Sal? Ingat nggak seperti apa ya? Seperti aku. Seperti? Aku nggak suka kalau kamu liatin aku kalau aku lagi pupi. Di saat baby, iya benar. Saat baby nggak masalah. Ya. Oh, sekarang dia kalau ke toilet dia bilang, ibu kamu di luar aja. I need my time ya, apa I need my privacy gitu ya. Kamu ngomong gitu ya. Iya dia udah ngomong gitu. Ya ibu. Tapi abis itu yang bersihin tetap ibu. Nggak apa-apa kan, tapi kan privasinya udah dapet ya. Merasakan nggak tapi ada lagi perubahan-perubahan yang iya ya, she's not a baby anymore gitu loh. Belum banyak ya, paling ya kayak gitu. Ada sih dia sok-sokan dalam tanda kutip gitu ya. Tapi at the end masih tetap ke ibu-ibu ya juga kan? gitu. Ya Sal ya. Atika adalah putri bungsu dari Ibu Ratna. Kita mengenal sosok Ibu Ratna sebagai seorang aktivis yang tegas dan punya prinsip-prinsip yang luar biasa yang banyak dikagumi oleh perempuan-perempuan Indonesia. Ada nggak sih ada apa gaya parenting Ibu Ratna yang diadopsi atau diambil sama Atika di saat membesarkan Salma? Kan biasanya kayak 1-2 tuh teman kali ya. Iya. Jadi mungkin kalau aku posisinya beda. Aku tuh anak keempat ya. Jadi mungkin ibuku juga udah capek punya anak keempat. Jadi jaraknya juga jauh dari kakak aku gitu ya. Jadi adalah hal-hal yang beda lah. Pastinya dia pada saat itu nggak bisa seperti aku memberikan seluruh perhatian aku ke Salma ya kan, karena anaknya banyak. Tapi yang pasti aku pelajari, yang aku sampai sekarang ini melekat di aku dan aku lakukan adalah ya pertemanan itu. Jadi aku sama ibuku itu emang deket gitu. Aku curhat, cerita, semua selalu terbuka sama ibu aku gitu. Dan aku merasa nyaman seperti itu. Jadi mungkin itu yang secara tidak langsung diambil gitu ya. Aku berhubungan seperti itu juga ke Salma gitu. Iya, menjadi sahabatnya Salma juga. Jadi Salma bisa cerita apapun sampai gede nanti ke ibu ya. Oke. Atika punya YouTube namanya Salma Jihan. Jadi waktu itu YouTube-nya gimana ceritanya tuh? Iya, jadi waktu itu kan lagi pandemi kan ya, terus ya namanya kita pandemi, kegiatan anak juga sangat berkurang. Jadi waktu menonton YouTube itu lumayan tinggi lah ya. Benar. Banyak orang nonton. Iya benar. Terus Salma jadi pingin gitu, aku pengen punya channel YouTube sendiri. Banyak YouTube anak-anak kan soalnya kan. Terus udah gitu ya aku sama Ria yang iya karena kita nggak yakin ini beneran ya nih anak mau bikin, karena aku sama Ria tuh tipenya kalau emang bikin sesuatu bikinnya yang proper. Either proper atau nggak usah sama sekali gitu kan. Tapi dia minta terus, oh ini kayak serius nih, ya udah akhirnya kita bikin tim kecil lah gitu. Bikin tim kecil. Ya udah itu bikin, ya udah sempat beberapa episode ya Sal ya. Terus nggak lama setelah berapa lama selesai pandemi udah mulai dengan kesibukan masing-masing, sama sekolah, aku kerja, dia kerja. Dan seru banget. Seru banget syutingnya ya? Oke. Dan juga sampai aku pernah sama kakak Udit, sama Kawat, sama kakak Uti ke water park. Di happy birthday-nya siapa lagi? Kiano. Happy umur kedua tahun ya? Iya. Oke. Jadi karena Salma, ibu sama bapak jadi YouTuber ya? Iya. Bantu. Ngebantuin Salma. Dan aku suka karena aku kan naik shuttle. Dan ada satu orang yang existent yang bisa temenin kita yang di tempat tunggu. Dia ngefans sama bapak. Oh, dia bilang sama kamu. Mau foto. Terus bapak ada nggak tapi? Ada, anterin aku balik ke rumah. Jadi foto sama teman kamu? Iya. Oh senang. Shuttle maksudnya itu shuttle bus sekolah. Buat nungguin bus sekolah ya. Nih pernikahan Atika dan Rio sudah berjalan, sudah mau 10 tahun ya? Iya. Satu dekade lama ya. Iya. Ini gimana caranya tetap supaya bisa langgeng dan juga adem ayem, tetap romantis, termasuk pasangan yang bebas gosip, padahal satu profesi dan dengan kesibukan yang sama-sama sibuk. Nah itu gimana tuh caranya, resepnya? Caranya saling percaya, ya sih. Ya.
walaupun pasti kita kan manusia, nobody's perfect ya. Yes. Dalam hal juga apa sih adalah aku Mario berantem, urusan inilah itulah apalah ya namanya manusia. Tapi mungkin alhamdulillah aku sama Rio ketika kita lagi ada masalah, kita itu berdebat, aimingnya adalah untuk memperbaiki hubungan. Bukan cari siapa yang menang dan yang benar ya. Bukan ya awalnya ada sih. Iya. Oh yang salah. Gitu. Gue yang benar. Gue yang benar. Ayo benerin nih. Gitu. Tapi maksudnya aimingnya itu alhamdulillah sejauh ini kita kalaupun tiap kali ada masalah adalah walaupun kita bertengkar untuk memperbaiki hubungan ini bukannya untuk perpecahan gitu lah. Jadi ya berjalan terus dan kayaknya sampai kapanpun pasti dalam pernikahan akan ada selalu masalah-masalah gitu lah. Tapi kita belajar dari masalah-masalah. Yes. Iya, jadi kita belajar tapi berapa bulan kadang suka lupa. Kan nggak apa-apa. Kembali lagi ke kebiasaan lama gitu. Ibarat kata kalau kita sekolah dulu ada remedial ya kan. Kita belajar lagi gitu. Udah banyak banget karakter yang diperankan oleh Atika. Dari art dealer di Mencuri Raden Saleh, ibu tangguh di Wonderful Life, jadi gadis Batak di Pariban. Di film seri juga salah satu favorit aku, Suka Duka Berduka, itu juga menjadi Lilis ya kan. Aku dengar, aku sedikit bocoran ya, katanya Atika di saat syuting itu tuh sampai karena nggak terbiasa pakai bahasa Sunda kan sebenarnya, sampai akhirnya bergabung sama tim yang bisa berbahasa Sunda untuk mempelajari logatnya, bahasanya, luar biasa. Tapi sebenarnya karakter di film apa yang paling ini sebenarnya aku banget nih, ini aku nih karakter aku gitu. Art dealer bukan dong. Art dealer enggak. Tapi mungkin kalau fierce and strongnya bisa jadi sih. Iya. Dari Raden Saleh ya. Iya, benar. Walaupun ya aku tuh seperti itu gitu lah. Ada sisi akunya, maksudnya nggak gitu banget, tapi maksudnya ada. Kalau misalnya kayak Lilis kan sama sekali nggak ada sisi akunya, benar. Gitu. Jadi kalau yang gue banget sih sebenarnya nggak ada ya, tapi yang ada sisi-sisinya yaitu misalnya di karakter Didi di Mencuri Raden Saleh. Kalau Lilis di Suka Duka Berduka nggak ada sama sekali tuh, nggak ada gue-guenya deh. Terus kalau ya apa ya, kebanyakan sih nggak ada sih, justru itu yang seru gitu loh, kayak kita nyelamin dunia antah berantah gitu, menjadi orang lain. Ini sih sebenarnya yang bikin Atika juga selalu cinta sama dunia acting kan. Oke, nggak cuma terkenal sebagai artis, Atika juga terkenal sudah mendapatkan banyak penghargaan, banyak masuk nominasi juga di acara-acara bergengsi. Ini kan bisa dibilang kan kayak mimpinya para artis untuk bisa mendapatkan penghargaan. Aku pengen tahu deh, untuk di dunia entertainment sendiri, goalsnya Atika yang belum kesampaian apa? Kan biasanya kan I wanna achieve an award ya kan, itu kan salah satu bentuk goalsnya dari orang-orang yang terjun di dunia entertainment khususnya acting. Nah kalau buat Atika apa nih, adakah goals lain? Sebenarnya kebahagiaan dari berkarya itu sendiri aja sih kalau aku ya, mungkin aku kurang ambi kali ya. Aku paham kok, aku juga gak ambi jadi kan. Jadi every project itu ada kebahagiaannya sendiri-sendiri, ada prosesnya sendiri-sendiri, experience yang ya beda-beda gitu ya. Itulah yang menyenangkan di dunia seni peran ini. Karena saya misalnya Suka Duka Berduka gitu, jadi karakter yang totally berbeda, perempuan Sunda dengan ya pokoknya dengan karakter yang beda banget gitu ya. Itu kayak aku dibawa ke dunia sendiri gitu loh, apalagi dengan tim produksi. Kalian ngomong dari apa? Kerjaan. Kalian ngomong kerjaan syutingnya ibu. Aku pengen tahu cerita syutingnya ibu. Kayak kemarin sempat juga syuting di Sarawak ya, judulnya Edge of the World. Raja itu tentang true story tentang raja kulit putih pertama di Sarawak gitu ya. Itu ada experience beda lagi. Aku jadi belajar sejarah, sejarah Sarawak, sejarah Nusantara gitu ya. Bekerja sama dengan orang-orang ada yang dari Amerika, dari Inggris, dari Spanyol, dari Malaysia, dari Hong Kong gitu loh. Jadi the joy of working in this industry itu ya udah aku jalanin aja dengan menikmati. Iya benar. Itu kebahagiaan, itu adalah goalsnya Atika dalam hal menjalankan karir sebagai di dunia entertainment ini ya. Oke, kita ngomongin soal Kartini, apalagi kan ini bulan April identik dengan bulannya perempuan, Hari Kartini. Hari ini emang bulan Kartini?
kita bulan April itu diperingati sebagai tanggal 21 April Hari Kartini. Oke? Keren nggak? Yes, oke. Kita kan tahu dunia emansipasi wanita di Indonesia, perempuan-perempuan di Indonesia itu nggak bisa dilepaskan dari peran R.A. Kartini. Kamu duduk sama aku nggak? Yang memperjuangkan kesetaraan di antara kaum wanita dan juga pria. Yeah. Nah itu aku jadi pengen tahu nih, menurut Atika sendiri, seperti apa sih sosok ibu atau perempuan tangguh, definisi Atika sendiri? Pasti kan ada nih, kadang-kadang misalnya kayak gini, perempuan tangguh buat aku atau ibu tangguh buat aku adalah ibu yang bisa berkarya, tapi in the same time bisa juga membagi waktu, memprioritaskan keluarga, atau bahkan ya yang lain nih misalnya bisa menggerakkan perempuan-perempuan yang lain seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Kartini. Kalau buat Atika apa? Apa salah? Apa salah? Aduh, oke. Kalau Ibu Kartini buat kamu kayak gimana, Sal? Perempuan hebat kayak apa sih perempuan menurut yang kamu? keren, cool, hebat tuh awesome tuh apa? Buat Sal? Kayak ini ada penting. banyak energi. Oh, nice. Sini biar kedengeran. Oke. Cantik. Oke. Dan juga suka baik ke orang yang lain. Oke. Dan juga suka belajar banyak. Oke. Banyak energi, cantik, suka berbagi dengan yang lain dan suka belajar. Ya. Itu perempuan cool buat Salma. Ih, keren banget sih Salma. Keren loh. Siapa yang ngajarin? Nggak ada orang yang ngajarin. Nice, pinter loh. Jawabannya lebih keren loh itu jawabannya. Perempuan tadi apa yang banyak energi? Iya sih ya, nggak males-malesan. Suka belajar, ya, suka belajar, suka berbagi sama orang lain. Terus satu lagi? Satu lagi cantik. Yes. Benar. Tapi itu sudah mewakili perempuan zaman sekarang sih. Kamu pinter banget sih, Sang. Yaudah ibu mau jawaban itu aja. Itu aja deh. Jadi benar-benar aku juga setuju. Setuju. Nanti kalau aku ditanya perempuan hebat, definisi aku juga itu ya, Sal. Boleh ya, Tos? Oke, thank you, Sal. Oke, ada orang bilang, ibu itu harus strong. Ibu itu nggak boleh sakit. Ibu itu nggak boleh kelihatan lemah. Karena biasanya begini kalau ngomongin soal sakit. Anak sakit, habis itu suami sakit. Ya kan? Ibu tuh kadang malah bisa nggak sakit gitu, belakangan atau bahkan kadang-kadang nggak sakit. Menurut Atika, pendapat Atika tentang tentang komentar itu gimana? Kan banyak banget yang ibu tuh strong, ibu tuh nggak boleh sakit gitu. Setuju nggak sih? Nggak tahu. Setuju nggak ibu nggak boleh sakit? Iya. Oh, ibu nggak boleh Kenapa sakit. ibu nggak boleh sakit? Ibu kan manusia juga. Ibu nggak boleh sakit. Sinian. Biar kamu Sini. punya energi buat kemana-mana. Balik dan lagi. Juga kerja lebih banyak biar ibu jadi lebih pintar dan juga punya uang lebih banyak dan juga sini dong, biar kamu bisa kemana-mana buat have fun dan punya adventure. Itu bikin kita lebih kuat. Jadi nggak boleh sakit ya? Iya. Harus strong ya? Iya. Oke, udah dijawabin lagi. Masuk nggak? Oke, udah dijawabin lagi sama-sama. Juga nih bawahnya. Iya ya, tapi benar karena kan dan ini masih nyambung sama pertanyaan sebelumnya. Perempuan itu harus seperti apa sih? Perempuan itu harus harus energi. Emang kayaknya harus kalau buat Salma tuh definisi perempuan tangguh itu harus energetik ya. Makanya lihat kan dia nggak bisa diam dari tadi. Orang nggak kalau energetik nggak boleh sakit. Oke, boleh. Oke. Yes ya. Benar, karena kalau energetik nggak sakit, kita bisa ngapa-ngapain, kita bisa kemana-mana, kita bisa adventure. Dan juga kalau kita adventure, kita kemana-mana dan juga kalau kita adventure, kita jadi lebih kuat juga. Karena happy. Benar. Iya, bukan karena kita running banyak dan juga doing lots of stuff. And kalau kamu nggak mau sakit, you need to eat healthy things like fruits and vegetables dan juga harus olahraga banyak. Atika, Salma, thank you so much ya. Salma, thank you so much. Yes, thank you so much udah mau foto, udah mau ngobrol sama. That's all the quiz. Yes, you wanna read the questions? Is there more actually?
Wow, ditantangin ada lagi. Oke. Oke. Aku mau nanyain lagi deh kalau gitu. Satu terakhir ini buat Salma. Gak apa-apa, Dua, biar biar kuat. Tapi mesti duduk kalau nggak kelihatan sama omnya. Sini. Sama ibu. Oke. Ya dirinya di sini deh. Di sebelah sini, berdirinya di sini. Oke. Satu pertanyaan terakhir untuk Salma. Kamu paling seneng ngapain berdua ibu? Lebih banyak nggak dari satu. Oh, maunya lebih dari satu. Oke, nanti aku cariin lagi ya. Kamu paling suka ngapain sama ibu? What's your favorite activity with ibu? Well, sometimes I like doing activities with her because I love doing my school project with her ibu. too. Okay. And I love playing with her like for 5 minutes. Oh, for 5 minutes aja ibu. And I like when ibu biasa temenin aku nonton buat 11 menit. Oh, nontonnya 11 menit aja. Are you sure? Reading books. Reading books? Reading books terus ibu pas mau tidur. Oh, ibu suka read books kalau mau tidur. Read booksnya ke aku. Iya, buat kamu read booksnya. Oke. Salma, thank you so much. Terima kasih udah mau foto. Terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol. Nanti aku cari pertanyaan lagi ya. Iya. Buat kamu ya. Oke. Atika, terima kasih banyak. Seru ya, beda ya Momstock kita kali ini ya. Menyenangkan sekali nih. Atika bawa jubir. Jubir enak ya. Bawa jubir enak banget dan rame banget lagi jubirnya. And very pretty, you're very pretty. Apa? Kamu ke semuanya, makasih buat nonton ini karena kita tuh suka ngomong-ngomong banyak dan suka aktivitas banyak sama kalian. Oh gitu, oke. Terima kasih udah nonton ini karena kita suka ngomong banyak, right? Ya, dan kita suka aktivitas sama kalian, right? Iya. Bener kan, aku nggak salah? Iya. Oke, kalau gitu kita dadah dulu. Thank you for watching. Thank you for watching, guys. Bye-bye moms. Ini moms. Bye-bye. Bye-bye, Mom. Bye moms.